Kakek, kalian semua dari ibu kota, ahli medis top. Sudah setengah tahun, kalian belum bisa selamatkan kakekku? Kakekku habiskan setengah hidup baru buat keluarga Liu kita lebih unggul dari semua keluarga kaya. Makanya dia jatuh sakit karena kerja keras. Kalian harus selamatkan kakekku. Keluarga Liu tak bisa tanpa kakek. Di ibu kota, kita sudah pakai alat medis top senilai 1 miliar. Peralatan medis terbaik, semua ahli sudah vonis kematian untuk Tuan Liu. Sudah vonis mati untuk Tuan Liu. Nona Liu, tenang saja. Kita di Rumah Sakit Utama King Cheng. Direktur Nangong, pasti ada cara selamatkan Tuan Liu. Direktur Nangong, Anda pewaris Sekte Tianshan. Keahlian medis RS King Cheng. Lebih unggul dari semua RS di ibu kota. Terbaik di Yanguo, jadi mohon bantu kami. Direktur Nangong, katamu akhir-akhir ini ada rapat ya. Nanti aku bersihkan juga bisa. Lin Chuan, kembali sini. Kondisi Tuan Liu Wancun sudah aku pahami hampir semua. Rumah sakit King Cheng nomor 1 selalu utamakan selamatkan nyawa. Itu tugas kami. Kami takkan tinggal diam. Nona Liu, Direktur Nangong, kalau mau turun tangan, penyakit Tuan Liu bisa sembuh. Ada harapan? Lin Chuan, penyakit Liu Wancun, kamu yang tangani. Saya cuma petugas kebersihan, saya obati. Ngaco, dia cuma petugas kebersihan. Kenapa ikut konsultasi ahli kami? Direktur Nangong, candaan Anda kelewatan? Direktur Nangong, maksud Anda apa? Pakai petugas kebersihan untuk obati Tuan Liu? Apa Anda meremehkan kemampuan rumah sakit kami? Kalian semua ahli profesor tak bisa sembuhkan lansia. Memang tak bisa diandalkan. Orang tua saja nggak bisa disembuhkan. Memang nggak kompeten. Kamu tukang bersih-bersih, berani bicara besar. Mau apa kamu? Jangan ganggu aku nolong orang. Kakek. Kakek. Siapa yang selamatkan aku? Seorang tukang bersih-bersih, kakek. Cepat. Cepat cari dia lagi. Tapi dia sudah pergi. Kamu kehilangan kesempatan bagus. Puluhan tahun lalu, aku sakit. Untungnya, ketemu Tabib Tianshan. Tabib Tianshan, untuk penyakitku, menciptakan teknik Hui Chun. Dia bilang, teknik khusus ini akan diwariskan ke penerus utama. Orang yang selamatkan aku hari ini pasti adalah pewaris Sekte Tianshan. Teknik Hui Chun Tianshan. Itu bukan rahasia Sekte Tianshan. Itu rahasia yang tidak diwariskan kan? Kakek orang tadi. Bukankah? Dia sudah dijodohkan olehku dan Tabib Tianshan untuk jadi tunanganmu. Kakek, tenang saja. Aku akan cari dia di seluruh kota. Pasti akan kutemukan. Adik, kenapa ke rumah sakit hari ini? Kangen aku ya. Besok keluarga Bayi adakan pesta, numpang undang. Ajak kakak makan bareng. Keluarga Bayi lagi? Kamu suka jadi menantu ya? Sudah ketagihan ya? Aku nggak mau pergi. Nenek Bayi Sisi dulu. Pernah selamatkan aku. Aku lagi di rumah, bantu Bayi Sisi sembuh. Itu juga balas budi. Adik seperguruan, hari ini ada 2 pilihan buatmu. 1, temani aku tidur malam ini. Atau, aku bakal bilang soal kamu ke kakak senior. Biar dia bawa kamu balik ke Tianshan. Jadi ketua sekte. Gak usah kamu bilang, aku sudah datang. Semua murid Tianshan. Semua murid Tianshan, Sambut ketua pulang. sambut ketua pulang. Imut, saat aku gak ada, kamu goda adikku ya. Apa maksudnya goda sih? Adik ini memang milikku. Kakak ketiga sudah bisa terbang dengan pedang. Jangan lupa besok makan di rumah Bayi. Setelah minum obat ini, Sisi akan sembuh total. siapa dia? Lin Chuan, jaga sopan santun, ini presiden grup Qingyao, Cutian. Jadi kamu itu makan di Bayi selama 5 tahun, Lin Chuan si tukang makan gratis. Kalian ngapain di dalam tadi? Grup Qingyao kerjasama dengan Bai, aku dan Presdir Chu sedang bicara bisnis. Sisi, dia cuma bisa merebus obat. Mana ngerti bisnis. Jangan-jangan resepnya impor semua dari grup Qingyao. Sisi, kenapa Bayi kerja sama-sama pedagang obat kayak gini? Diam,
Prestige Chu. Lin Chuan belum banyak pengalaman, jangan salah paham. Nggak apa-apa. Mana mungkin aku ganggu pria ini, bikin masalah sama Nona Bai. Aku ada urusan, sampai jumpa besok. Lin Chuan, 5 tahun ini demi penyakitku. Kamu selalu di rumah rebus obat buatku. Aku sangat berterima kasih, tapi tolong jangan ikut campur soal bisnis keluarga Bai. Tapi, besok di pesta pernikahan yang datang orang elit King Cheng semua. Aku harap kamu jangan kecewakan aku. kakak senior, besok aku nikah. Datang makan ya. Apa? Kamu kok baru datang? Kami sudah lama nunggu kamu. Pesta nikahmu sendiri masih aja lambat. Benar-benar nggak bisa diharapkan. Kamu ngomong sama siapa? Sudah, jangan banyak bicara. Ayo duduk. Siapa suruh kamu duduk di sini? Ini kursi Pak Chu. Kamu tuh. Duduk sana. Siapa suruh duduk di sini? Lin Chuan. Dulu kamu susah. Nenekku yang tampung kamu. Malah mau jodohin kakakku ke kamu. 5 tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan buat keluarga Bai? Kamu pantas duduk di sini. Xiao Chuan, hari ini keluarga Bai dan Chu ada urusan penting. Kamu sabar sedikit. Jangan bikin Pak Chu nggak senang. Sudah cukup, Lin Chuan. Kalau mau masuk keluarga Bai, hari ini harus duduk di sana. Kalau enggak, keluar dari keluarga Bai. Keluarga Bai kalian. Apa enggak terlalu menindas orang ya? Memang sengaja menindas kamu. Pria yang tiap hari di rumah merebus obat terus. 5 tahun hidup dari istri. Belum cukup ya? Menurutku, hari ini kakakku nggak jadi nikah. Bos Chu dari Qingyao Group datang. Ini hadiah kecil buat paman dan bibi yang aku siapkan. Sisi, aku juga siapkan kado pernikahan buatmu. Taruh aja. Kakak ipar, silakan duduk, silakan duduk. Xiao, ngomong apa sih kamu? Pernikahan kakakku, aku nggak bisa putuskan. Tapi, Prestige Chu, kamu tetap kakak ipar satu-satunya di hatiku. Cuma kamu. Aku awalnya mau keluarga kita bisa kerjasama lebih erat. Sekarang kelihatannya Kita memang keluarga lama. Keluarga Chu baru-baru ini Didukung keluarga Liu dari Beijing. nanti kita harus sering kerjasama. Bu, kakakku sudah menikah dengan pria itu. Keluarga Chu, bisa apa lagi? Itu wasiat nenek. Itu aturan lama. Hari ini, semua orang terkenal Jingcheng datang. Semua hadir. Saya Bai Jingcheng, sebagai kepala keluarga Bai, mengumumkan pernikahan Bai Sisi dengan Lin Chuan dibatalkan. Apa katanya? Ayah, Lin Chuan selama 5 tahun ini terus urus penyakitku. Lagi pula pertunangan ini, nenek yang tentukan. Diam, kapan keluarga Bai jadi urusanmu? Bai Jingcheng. Akibat batalkan pertunangan, Keluarga Bai bisa tanggung? Sisi mau nikah sama siapa? Jangan sama pria itu. Kakak, penyakit kecilmu itu perlu diobati 5 tahun? Entah Lin Chuan kurang pintar, atau memang sengaja nggak mau sembuhkan kamu. Orang seperti itu, kenapa bisa nikah sama kamu? anak muda zaman sekarang ngerti sedikit soal medis, langsung ngaku dokter hebat, suka obatin orang di mana-mana. Kakak iparku, murid luar perguruan Tianshan, juga direktur RS Qingcheng, dan kepala biro obat Yan. Mereka satu guru. Dia dari Tianshan. murid luar. Lucu banget. Penyakit 5 tahun nggak sembuh, tetap nggak sembuh. Kamu yang lucu. Sisi, kamu disakitin dia. Tapi Lin Chuan selalu berusaha obatin aku. Sisi, biar aku cek nadi kamu. Kakak ipar, gimana kakakku? Apa dia disembuhin sama cowok ini? Disembuhin malah makin parah. Kakakmu sebenarnya nggak sakit. Apa? Semua gara-gara Lin Chuan ngomong sembarangan. Bai Sisi sebenarnya nggak sakit. Semua gara-gara Lin Chuan ngomong sembarangan. Bai Sisi sebenarnya nggak sakit. Kok bisa? Badanku selalu nggak enak. Baru belakangan ini sehat. Memang tubuhmu lemah. Kadang kena angin dingin wajar. Cuma Lin Chuan, Sisi awalnya sehat. Kamu suruh dia minum obat 5 tahun. Obat itu juga racun. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu cuma jagoan amatir. Berani ngaku murid luar Tianshan. Nggak nyangka. Nggak punya ilmu. Masih berani sombong. Lin Chuan, kamu kasih Sisi Racun 5 tahun.
keluarga baik. Kapan pernah merugikan kamu? Ma, gimana ini? Xiao Xiao, cepat panggil ambulans. Dokter ahli TCM ada di sini. Ngapain panggil ambulans? Kakak ipar, saatnya kamu pamer skill, biar mereka percaya kamu. Oke. Gimana keadaannya? Gimana kakak ipar? Paman, Bibi cuma karena stres. Mudah diatasi, biar aku tangani. Perasaan situasi lebih parah dari yang saya kira. Cepat ke ambulans, ibu butuh operasi. Sudah terlambat, serahkan ke saya. Murid luar Tianshan semua nggak bisa. Kamu palsu. Cepat pergi dari sini. Lin Chuan, kamu serius? Ini soal hidup mati. Murid luar. Sekarang saya kasih tahu. Saya ketua sekte Tianshan. Kamu ketua. Saya malah kaisar langit. Kamu ketua. Saya malah kaisar langit. Minggir. Lin Chuan, kamu beneran bisa obatin? Jarumnya panjang banget. Jelas mau celakain mama. Bu, ibu sadar? Sudah kubilang, putri besar keluarga Bai, mana mungkin menikah dengan pria yang cuma rebus obat tiap hari. Ternyata Tuan Bai sudah rencanakan. Jadi, apa benar dia ketua sekte Tianshan? Kalau dia nikahi Bai Sisi, bagi keluarga Bai, itu rezeki besar. Tapi Cutian juga murid sekte Tianshan. Mana mungkin tak kenal ketua sekte? Lin Chuan, benar kamu ketua sekte Tianshan? Aku selalu ingin pakai identitas orang biasa, berinteraksi dengan kalian. Tapi kalian malah batalkan pertunangan. Baiklah. Kakak ipar, pernah lihat lencana ketua ini? Belum pernah. Tidak, aku di sekte Tianshan, tahun-tahun di sana, tak pernah dengar ada lencana ketua. Bagus sekali kau, Lin Chuan. Berani pura-pura jadi ketua Tianshan. Kamu pasti mati. Berani pura-pura jadi ketua Tianshan. Kamu pasti mati. Pengkhianat. Hari ini aku bakal gantiin kakakmu buat ngajarin kamu. Lin Chuan, mau ngapain? Udah sampai saat kayak gini. Masih aja bela dia. Lin Chuan, kamu udah nolong ibuku, aku bener-bener makasih. Kamu udah ngobatin aku 5 tahun. Bener nggak bener? Aku tetap makasih. Tapi hari ini, kamu bikin aku kecewa banget. Kamu berani nyamar jadi ketua Tianshan? Aku nyamar. Jadi tadi penyakit ibu itu? Bukan kamu yang sembuhkan? Bukan aku yang sembuhkan, kamu yang sembuhkan. Tadi aku pijat ibu, pakai teknik rahasia Tianshan. Tianshan Hui Chun Shou. Cuma, penyakit ibu parah. Aku panggil ambulans buat jaga-jaga. Tapi kamu malah mendahului. Tianshan Hui Chun Shou? Tianshan Hui Chun Shou itu... Apa murid luar boleh belajar teknik itu? Sekarang ketua sekte Tianshan adalah Shishu saya. Dengar ya, bisa dapat perhatian jenius itu. Bukan kamu, semut saja tak layak. Ternyata ipar sudah hebat gitu. Awalnya kupikir, cuman orang kaya biasa. Tak nyangka sudah jadi orang hebat tersembunyi. Kalau gitu, aku Shishu kamu dong. Kenapa aku nggak tahu? Bagus juga kamu Lin Chuan. Ngakui jasa ipar, berani ngaku ketua Tianshan. Sombong banget. Orang usir dia. Putri besar keluarga Liu dari ibu kota tiba. Dia itu putri sulung keluarga top di ibu kota. Kenapa dia ke Qingcheng? Setengah saham grup Qingyao, milik keluarga Liu. Dia bahkan lebih tinggi dari Cutian. Kedatangan Nona Liu, keluarga Bai jadi terhormat. Apa kamu juga datang dukung putriku? Ayah, Nona Liu pasti datang demi suami kakak. Aku nggak tahu. Ada pesta nikah di sini, katanya. Ada jenius Tianshan di sini. Jadi aku mau lihat dia. Bukankah itu cari suami kakak? Nona Liu, saya presiden grup Qingyao. Cutian, jamuan makan malam di ibu kota terakhir, kita pernah ketemu. Ya, waktu itu di KTT Investasi Qingcheng, keluarga Liu investasi 10 miliar. Saya kurang ingat. Tapi hari ini, saya bukan cari kamu. Masa sih? Kakak ipar itu, anggota luar sekte Tianshan, seluruh ibu kota. Nggak ada yang kedua. Kamu anggota sekte Tianshan? Benar,
Nona Liu? Dari mana? Lin Chuan, ternyata kamu di sini. Kamu ya? Gimana kondisi kakek? Udah sembuh, makanya kali ini. Nona Liu, apa kamu salah orang? Orang yang kamu cari. Itu Lin Chuan? Iya, Lin Chuan tunanganku. Lin Chuan? Siapa dia? Ketemu dia di rumah sakit waktu itu. Kebetulan selamatkan kakeknya. Bukannya kamu selalu di keluarga Bai bikin obat, kapan ke rumah sakit? Keluarga Bai memang keluarga dokter TCM. Kenapa ke rumah sakit juga? Pasien keluarga Bai belum cukup ya? Sisi waktu itu darurat. Aku? Sudah cukup, Lin Chuan. Kamu mengaku jadi ketua sekte Tianshan. Rebut pujian dalam pengobatan. Tapi sekarang, kamu malah sama wanita lain. Nggak jelas hubungannya. Dari mana datangnya si imut? Berani-beraninya hina cowokku. Kamu percaya nggak kalau aku bikin keluarga Bai dihapus dari Qingcheng? Kupikir yang dari Beijing, semuanya anak orang kaya. Nggak nyangka didikannya begini. Nona Bai juga kasihan. 5 tahun sama cowok kayak gini, tunangan batal, masih aja harus terima perlakuan begini. Ini selingkuhan lawan istri sah. Dari mana dia punya muka? Kenapa kamu cegah aku? Dia yang ngomong kasar dulu. Kupikir beneran Nona Liu. Ternyata tangan kanan yang dibawa Lin Chuan. Lin Chuan, kamu emang jago main strategi. Lin Chuan, kita berdua selesai. Kamu bilang apa? Kamu tuli ya? Kakakku suruh kamu pergi dari keluarga Bai. Oke. Jangan menyesal ya. Rumah sakit pertama Qingcheng, direktur datang, badan obat Yan Guo, kepala badan datang, wakil ketua sekte Tianshan datang. Lin Chuan, berani palsukan ketua sekte Tianshan. Sekarang rekan seperguruan kakak iparku sudah datang semua. Kemarahan sekte Tianshan nggak sanggup kamu tahan. Sekte Sekte Tianshan. Tianshan. Semua murid. Selamat atas pernikahan ketua. Semua murid sekte Tianshan. Selamat atas pernikahan ketua. Itu kan direktur Nangong. Dulu ayahku sakit. Aku minta tolong padanya berbulan-bulan, tapi tak pernah bertemu dia. Tak nyangka, dia malah datang dukung Lin Chuan. Biming Lan. Beberapa hari lalu, yang muncul di berita, ahli muda budidaya obat kuno. Katanya sudah Langsung diangkat. jadi kepala biro obat yang Won. Lin Chuan ini punya pengaruh segede apa? Sampai bisa undang dia? Jangan-jangan wanita ini ketua sementara Tianshan Dongfang Yue. Benar-benar berwibawa, ahli pertapa. Lin Chuan, kamu beneran ketua Tianshan? Nggak mungkin dong. Orang-orang ini pasti aktor yang diundang Lin Chuan. Dasar pecundang. Buat nipu kakakku sampai rela habisin sebesar ini. Berani banget, berani ganggu adik seperguruanku. Jaga sikap, banyak orang lihat. Lin Chuan, katanya kita mau numpang makan, nggak ada kursi. Makan sambil berdiri. Kakak, Pestanya batal? Apa? Adik seperguruan. Aku tahu, kamu masih pikirin aku. Ayo ikut aku pulang. Kenapa harus? Susah-susah. Ketemu adik seperguruan, malam ini adik tidur sama aku. kakak, jangan ribut. Aku masih ada urusan. Bukannya kamu bilang Murid luar Tianshan, iya kan? bukankah mereka guru dan kakakmu? Bukankah mereka guru dan kakak senior? Kamu nggak kenal mereka? Kakak ipar, Cepat bongkar mereka. badut-badut itu. Diam. Ketua, aku nggak tahu kamu turun gunung. Semua dari keluarga Bai. Keluarga Bai memprovokasi. Kita satu perguruan. Benar kan? Jangan biarkan orang luar merusak hubungan kita, persahabatan kita. Sekarang sudah begini, kamu masih ngeles seluruh sekte Tianshan. Dari tetua senior sampai tukang bersih-bersih. Aku kenal semuanya. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Biro obat. Aku ketua Beiming, murid baru. Ketua Beiming. Saya murid yang Anda terima di konferensi akademik itu. Saya jadi murid Anda di acara pertukaran akademik. Tolong bantu saya minta maaf pada ketua sekte. Bisa kan? Saya janji mulai hari ini, grup Qingyao saya akan pasok semua bahan obat ke pusat kalian. Gratis semua. Setahun saya gelar konferensi akademik. Kalau nggak 1000, ya 800 kali. Saya pribadi nggak pernah hadir, juga nggak pernah terima murid. Hari ini, kamu nindas adik seperguruan saya. Grup Qingyao kan. Baik
Hari ini, sebagai direktur rumah sakit nomor 1 Qingcheng, saya umumkan akhiri semua kerjasama dengan grup Qingyao. Putus semua bisnis, grup Qingyao diusir dari dunia medis Qingcheng. Direktur Nangong sudah bicara Lausan kembali dan kasih tahu ketua, kita juga putus semua kerjasama dengan grup Qingyao. Bagaimana Cutin berani? Menantang Direktur Nangong. Orang itu cukup gerakan jari. Keluarga Chu bisa bangkrut total. Masih berpura-pura, jadi murid kepala Beiming, mana mungkin dia punya otak buat riset. Lin Chuan, jangan pikir kamu cari beberapa orang buat backup kamu. Aku jadi takut sama kamu. Kamu nggak bisa jatuhkan aku. Kamu nggak bisa jatuhkan aku. Apa? Nggak bisa jatuhkan kamu? Sepertinya kemampuan bahasa kamu juga payah. Bunuh kamu. Lebih mudah dari membunuh serangga. Apa itu Sekte Tianshan? Ketua Beiming, direktur, sekelompok orang picik. Dengar ya, keluarga Chu punya dukungan dari Beijing, didukung keluarga kaya. Kalian ribut di sini. Cuma di Qingcheng, cuma berisik di kolam kecil ini. Keluar dari Qingcheng, keluarga Chu tetap bebas. Keluarga kaya Beijing. Jangan-jangan maksudmu keluarga Liu? Chu Tian. Semua aset keluargamu jika digabung cuma grup Qingyao, sedangkan sahamku sendiri. Di grup Qingyao kalian sudah 50%. Intinya, kamu cuma pekerja di bawahku. Kenapa kamu begitu sombong? Nona, Tuan Liu bilang, semua urusan Qingcheng sudah kamu kelola. Sekarang grup Qingyao 80% sahamnya. Jadi urusannya makin gampang. Sebagai ahli waris keluarga Liu Beijing, saya umumkan. Keluarga Liu akan jual saham grup Qingyao. Semua saham di grup Qingyao. Mulai sekarang hubungan dengan keluarga Chu putus total. Jual semua. Saham grup Qingyao bakal anjlok langsung. Satu kata bikin nilai Qingyao turun puluhan miliar. Nilai pasar hilang puluhan miliar. Inilah kekuatan Beijing. Inikah dasar keluarga Liu? Keluarga Chu memang penjual obat palsu. Chu memang jual obat palsu. Chu Tian layak dihukum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang enggak mungkin? Kamu cuman semut kecil. Meski kamu licik naik ke puncak pohon, tetap saja semut kecil. Hari ini aku ajarin kamu satu pelajaran. Namanya balas dendam pasti datang. Cuma belum waktunya. Ngaku-ngaku anggota Tianshan buat nipu orang. Hina pemimpin Tianshan. Chu Tian, hari ini meski Buddha datang, tetap nggak bisa selamatin kamu. Chu Tian, begini saja. Sekarang kamu ke Tianshan, ke Nona Jixue. Minta maaf serius, aku akan ampuni kamu. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Maafkan aku, Ketua. Maafkan aku, Lin Chuan. Ketua Beiming. Ketua. Nona Liu. Direktur. Aku salah. Aku tidak berguna. Aku layak mati. Aku memang tidak berguna. Aku janji kalian maafkan aku. Aku Chu Tian akan urus kalian sampai tua. Akan bantu kalian. Kerja keras untuk kalian. Barusan sombong banget kan? Bully adik kelasku. Akhirnya begini. Aku salah. Aku layak mati. Aku layak mati. Tak ada skill. Cepat banget minta ampun. Katanya mau rawat sampai tua, barusan masih sombong. Sekarang mau jadi anak orang. Kalau aku bapaknya, langsung tabrak mati. Dulu kukira dia keren. Ternyata payah banget. Dasar rendah. Pergi dari Qingcheng. Makanya bisa jadi tuan muda. Dihina dan dipukul. Cari duit dari kotoran. Dasar cewek bau. Siap-siap mati. Kamu aja siap mati. awalnya mau kuberi jalan hidup buatmu. Kamu sendiri yang cari mati. Saudara,
Semua sudah selesai. Ayo ikut aku ke rumah sakit. Sudah saat seperti ini. Masih mau rebut adik seperguruan. Adik seperguruan, aku sudah pesan kamar presiden. Ikut aku ke hotel. Anak pedang kecil, kamar sudah dipesan. Masih berani ngomongin aku? Sudah cukup. Kalian berdua stop ribut. Gaya Tianshan memang begini. Benar-benar seragam. Orang hebat nggak ribet soal kecil. Wajar saja. Aku dan keluarga Bai harusnya kita hitung hutang. Ngomong apa sih itu kakak ipar? Kita ini keluarga, satu keluarga. Hari ini, bukankah ini pernikahanmu dengan kakakku? Pernikahan? Masih belum lewat tengah hari? Kita lanjutkan. Bukannya sudah kamu batalin? Xiao Chuan, ayah sudah pikun. Matanya rabun, salah orang. Kamu menantu saya. Kamu menantu terbaik selamanya. Xiao Chuan, sekarang kamu, ketua sekte Tianshan, orang dewasa maklum kesalahan kecil, sudah 5 tahun di keluarga Bai, kita sudah punya ikatan. Iya, 5 tahun ini. Kamu tiap hari buatkan obat buat Sisi. Kami semua lihat sendiri. Kami sudah yakin kamu suami Sisi. Orang lain mau nikahi Sisi. Tidak boleh. Keluarga Bai kok nggak ngerti situasi ya. Sekarang kamu pilih menantu. Sekarang saya mau. Putus hubungan sama kamu. Dan saya mau keluarga Bai. Bayar 100 kali lipat. Jangan Xiao Chuan. Kita satu keluarga. Sisi, coba kamu ngalah. Kakak ipar paling sayang sama kamu. Aku lihat kakak ipar tiap hari sebelum subuh. Pergi rebus obat buat kamu. Kakak, minta tolong sama kakak ipar. Balikan lagi aja. Kak, Lin Chuan sekarang jadi ketua sekte Tianshan. Dia cuma gerakin jari, keluarga baik kita bisa habis. Masa depanku juga tamat. Sebenarnya dia sangat cinta sama kamu. Kalau lagi santai, selalu ngomongin kamu, muji kamu baik. Urusan keluarga baik aku yang atur. Xiao Chuan, kamu dan Sisi. Nikahnya lanjut. Selama 5 tahun ini, kamu selalu di hatiku. Cuma anjing yang dipanggil datang dan diusir pergi. Sekarang kamu mau sok penting. Mainin keluarga baik. Mimpi aja. Aku nggak pernah suka kamu. Kalau bukan karena nenekku dan ilmu dokter kamu, aku nggak akan lirik kamu. Kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Kamu nggak kira aku beneran suka kamu kan? Nggak nyangka hubungan kita selama ini. Buat kamu nggak berarti. Sekarang antara kita putus total. Guru Lin Chuan sudah meninggal lebih dari sebulan. Kamu harus balik ke gunung. Urus posisi ketua ya. Tianshan, aku cuma bisa gantiin kamu sebentar. Aku cuma jagain sementara. Kalau lama, takut masalah. Nona Liu. Hari ini kamu kesini bukan cari aku. Ada urusan apa? Ada apa? Iya betul, itu memang. Kamu? Aku beresin dulu, ada urusan penting. Langsung balik. Kenapa? Ternyata Mbak Sisi belum pernah kamu sentuh. Bahkan buka baju cewek aja nggak bisa. Beneran nggak bisa. Bukan. Dari mana kamu dapat giok ini? Giok ini maksudnya? Ini dari kakekku. Waktu kakekku kecil. Udah dijodohin aku. Katanya, separuh giok ini, itu jodoh sejatiku. Shifu, ini apa? Ini adalah hadiah dari guru. Sebagai tanda perjodohanmu, kali ini guru turun gunung, akan mencarikan istri untukmu, istri masa depanmu. Serius nih? Jangan senang dulu. Guru sudah ramal, istrimu nanti adalah kunci untuk mengatasi racun Tianyu. Kalau ketemu, harus selidiki baik-baik. Penuhi harapan para leluhur Tianshan selama ribuan tahun. Ingat ya. Guru, saya ingat. Saya ikut ke ibu kota. Gimana kalau kita beli 2 tiket pesawat? Jangan benar-benar pulang deh.
Gimana? Kakek, kakek, kakek sehat kan? Pelan-pelan. Sekarang aku merasa tubuhku segar sekali. Segar dan bersemangat. Ketua, tanganmu benar-benar ajaib. Seperti tabib legendaris Hua Tuo. Tuan, penyakit Anda belum sembuh. Saya tak layak menerima hormat Anda. Kenapa begitu? Kakek kan merasa sehat. Saya hanya pakai jarum perak untuk alirkan energi. Baru menekan gejalanya sementara. Belum sembuh total. Kalau mau sembuh total, butuh Tianshan Huan Huntang. Tianshan Huan Huntang. Tianshan Huan Huntang. Meski bukan obat utama, untuk penyakit Tuan Liu. Tapi Tuan Liu, Kalau minum itu, pasti ada efek luar biasa. hanya saja Tianshan Huan Huntang ini butuh banyak bahan obat. Dan sebagian besar sangat langka. Sebentar saja. Aku juga belum tahu di mana mencarinya. Aku tahu satu tempat. Di Shangjing ada pasar gelap obat bawah tanah. Di sana semua obat langka dan unik ada semua. Kurasa kita bisa kumpulkan bahan Tianshan Huan Huntang. Di pasar gelap obat itu mungkin ada. Ginseng salju kunlun. Oke, kamu antar aku ke sana? Iya. Ketua, budi besar tak bisa dibalas. Besok aku undang Shangjing, semua keluarga besar dan bangsawan buat sambut ketua. Silakan atur. Ayo pergi. Ganoderma Shu Changqing. Masih kurang ginseng. Bos, Ginseng ini, saya mau 100 jin. Kenapa beli banyak ginseng? Mau buat apa? kamu nggak paham. Mau racik ini, Tianshan Huan Huntang, bahan paling penting. Itu ginseng. 100 jin nggak perlu. Itu harus masak panci besar. Aduh. Ginseng beda-beda. Macamnya juga beda. Kalau ada ginseng salju kunlun, cuma satu akar. Sudah cukup buat seporsi Tianshan Huan Huntang. Kalau ginseng biasa, 100 jin pun. cuma cukup buat 1 sendok. Lihat ginseng ini, jelas ini hasil budidaya. Tak cukup 100 jin pun. Bos, Ginsengmu, saya mau 500 jin. Tidak ada. Padahal kamu punya banyak. Semua ini ginseng budidaya. Cuma buat rebus ayam hitam. Sup goji juga bisa. Tak bisa untuk ramuan kalian. Tak dijual. Saya Liu Jixue dari keluarga Liu. Semua ginseng di gerai ini saya borong semuanya. Mau pamer uang ya? Kira saya pengemis. Meski kamu anak keluarga Liu, meski kamu putri raja, tetap tak bisa beli obat di sini. Tak bisa dapat satu pun. Kenapa kamu begitu? Dua orang ini naikkan harga obat. Ganggu keseimbangan pasar kita. Hari ini tak ada yang jual obat ke mereka. Maaf ya, tadi aku terlalu ceroboh. Sekarang tak bisa beli ginseng. Tak bisa racik sup penawar jiwa. Kalian berdua mau beli ginseng? Tadi di dalam, aku dengar semua omongan kalian. Kebetulan banget, aku punya 1 ginseng salju kunlun. Kebetulan banget. Kamu punya ginseng salju kunlun? Kalian berdua, tunggu di sini sebentar. Rumahku agak berantakan, aku ambilkan dulu. Boleh? Cepat ya. Lin Chuan, ginseng kunlun penting buatmu. Bukan cuma buatku. Penting juga buat yang lain. Sangat penting untuk seluruh negara Yan. 2000 tahun lalu, seluruh negara Yan Diserang racun langka dari langit. menjadi wabah. Banyak tabib hebat. sudah berusaha keras, tapi tidak bisa buat penawarnya. Akhirnya rakyat Yan, 3 dari 5 orang mati. yang selamat, Juga kena penyakit. Akhirnya meninggal tragis. Kenapa aku belum pernah dengar? Ini rahasia Tianshan. Tidak boleh disebar. Sejak hari itu, setiap pemimpin Tianshan terus cari penawar. Tapi 2000 tahun berlalu. belum ada hasil. Tapi apa? Tapi sub jiwa saya masih belum selesai. Meski tambah banyak. Ginseng biasa tetap nggak guna. Jadi ginseng salju kunlun harus kamu dapatkan. Zhang San, cepat keluarkan ginseng salju kunlun. Serahkan. Keluarga Liu siap bayar 10 miliar. Serahkan sekarang.
Baik, Nona Liu, mau ginseng emas ini atau ginseng daging bau ini, ginseng bau seluruh tubuh. Orang punya nasib masing-masing, barang ada pemiliknya. Ginseng salju Kunlun ini jadi milik keluarga Jin. Tinggalkan ginsengnya. Anak muda, tahu siapa saya? Keluarga Jin, bukan buat kamu lawan. Keluarga Jin, saya belum pernah dengar. Keluarga kucing apa? Nama keluarga anjing? Berani nakut-nakutin aku ya. Anak kecil, ini pertama kali kamu ke ibu kota. Di dunia medis ibu kota. Siapa yang nggak segan sama aku? Kekuatan keluarga Jin. Jangan pikir. Keluarga Liu dukung kamu. Kamu bisa seenaknya. Liu Jixue itu bahkan nggak layak jadi pembantu sepatuku. Layak atau enggak, aku nggak tahu. Tapi hari ini, kamu jelas nggak bakal bawa sepatu. Sombong. Hari ini aku bakal bikin kamu mati di tempat. Kalau kamu nggak kasih ginseng, Aku nggak masalah bunuh kamu. Jangan sampai nyesel ya. Kalau soal kemampuan, mungkin aku kalah sama kamu. Tapi soal racun, di seluruh ibu kota, tak ada yang bisa saingi. Aku Jin Shanzui. Lawan keluarga Jin, kamu belum layak. Nggak mungkin dong. Kamu jelas sudah kena racun 5 racunku. Kamu udah mati. Jadi bubuk anak-anak itu namanya racun 5. Racun ya? Campuran racunnya lumayan. latih 10 tahun lagi baru bisa. Jadi tukang bakar di Tianshan. Siapa kamu? Orang gunung kasih julukan ahli racun tangan setan. Ahli racun tangan setan. Cepat kejar dia. Ginseng salju Kunlun masih di dia. Kamu lupa, aku ini ahli racun tangan setan. Tuan, ada masalah. Kok panik gitu? Jaga sikap. Siapa yang lakukan? Liu. Keluarga Liu. Hantu. Ahli racun tangan setan. Berani sakiti orang keluarga Jin, keluarga Liu. Sudah habis di ibu kota. Josheng? Paman kedua, tenang saja. Aku pastikan mereka mati tanpa sisa. Hantu. Ahli racun tangan setan. Balas dendam. Berhasil. Dapat ginseng salju Kunlun, sup Tianshan reinkarnasi, akhirnya selesai dimasak. Lincuan, pesta segera mulai. Berhasil. Racun Tianyu bisa diatasi. Pesta segera mulai. Ayo pergi. Lama tak jumpa? Tuan Liu tampil langsung. Hari ini undang. Semua keluarga besar di ibu kota. Datang ke pesta, pasti ada. Pengumuman penting. Pak Tua Liu, jangan bikin penasaran. Semua keluarga di ibu kota pernah dibantu Anda. Kalau ada perintah keluarga di ibu kota, pasti akan dukung penuh. Bukan apa-apa. Cucu saya. Baru dapat calon suami baik. Dia bukan cuma sembuhkan saya. Penyakit puluhan tahun. Masa depannya luar biasa.
Hari ini saya mau kenalkan dia ke semua di ibu kota. Semoga kalian jangan lepas. Jangan sia-siakan kesempatan naik kelas ini. Siapa pemuda beruntung? Bisa dapat gadis Liu yang cantik dan kaya. Ini keberuntungan besar. Bisa menikah dengan keluarga Liu, pasti berstatus tinggi. Di seluruh ibu kota, hanya keluarga Jin yang sepadan dengan Liu. Putra keluarga Jin, Jin Juesheng, usianya mirip dengan Nona Liu. Jangan-jangan... Udah tenang. Putra keluarga Jin dari ibu kota datang. Juesheng keponakan bijak. Juesheng keponakan bijak. Kenapa kamu datang? Tuan Liu, keluarga Liu dan Jin sudah lama berteman. Hari ini hari penting bagi Zixue, hari bahagia. Meski Anda tidak undang, saya tetap tidak berani abai. Pasti datang untuk mengucapkan selamat. Sedikit hadiah sederhana, bukan tanda hormat besar. Semoga Tuan Liu terima. Keponakan perhatian sekali, silakan duduk. Maafkan saya ketua, cuman soal etika keluarga besar, jadi agak lama. Tak sempat sambut di luar. Tak apa, mari kita duduk juga. Itu dia dari ibu kota, tuan muda keluarga Jin, Jin Juesheng. Usia 20 sudah pegang bisnis keluarga Jin. Hanya butuh 5 tahun. Jadi keluarga top, selevel elit, setara keluarga Liu. Tuan muda Jin, status paling atas, ganteng, pintar, idaman putri keluarga besar, calon suami impian. Pantas saja keluarga Liu putri mereka tertarik. Jelas lebih dari itu. Dengar-dengar tuan muda Jin punya bakat medis Yang langka banget. sudah dipilih oleh ketua sekte Tianshan buat jadi murid pribadi. Kalau dia masuk sekte Tianshan, masa depan keluarga Jin bakal cerah banget. Pantas saja Tuan Liu ingetin kita. Buat ambil kesempatan ini, kalau bisa deket sama keluarga Jin, langsung naik kelas. Aku dan Zixue sudah akrab sejak kecil. Semua yang hadir hari ini, kalau ada yang butuh bantuan, aku Jin Juesheng pasti bakal bantu. Silakan bicara saja. Adik kecil ini, kenapa aku lihat kamu kurang senang ya? Ada yang kamu perlu bantuan nggak? Jin Juesheng, jangan ngomong sembarangan di sini. Siapa bilang kita berteman sejak kecil? Kamu selalu nempel terus aja nempel sama aku. Aku nggak pernah peduli sama kamu, oke? Oke. Kalau kamu bilang bukan, ya bukan. Orang dari keluarga Liu ini kelihatannya bersih banget. Jangan-jangan udah dari dulu. Itu kan keluarga Jin, cocok lah statusnya. Masa orang miskin dari desa terpencil? Bisa dibandingin? Liu Wanchun, kamu sengaja siapkan atraksi ini buat aku? Atau kamu pikir semua orang bisa ngomong seenaknya di depan aku? Ketua, jangan marah. Ini salah saya atur. Saya akan urus sekarang. Semua tamu, dengar dulu kata saya. Dia tamu kehormatan keluarga Liu. Juga murid langsung dari Tabib Tianshan, Lin Chuan. Tabib wafat bulan lalu, Lin Chuan. Resmi jadi ketua sekte Tianshan. Juga pria yang benar-benar disukai cucu saya, Zixue. Orang yang benar-benar ia sukai. Apa? Anak muda biasa ini ternyata ketua baru sekte Tianshan. Benar ketua baru? Serius nih? Sekarang banyak penipu. Jangan-jangan Liu tua tertipu Lin Chuan. Masih berani pakai nama Tianshan untuk menipu, berkeliling dan tipu orang pakai nama Tianshan. Sepertinya tidak tahu cara orang Tianshan bertindak. 100 nyawa pun tidak cukup untuk matinya. Tuan muda Jin bongkar dia. Lin Chuan, awalnya aku ingin hormati Tuan Liu, kasih kamu muka sedikit. Tak sangka kamu berani sombong seperti itu. Jadi aku harus bongkar kamu. Apa maksudmu? Lin Chuan, kamu tahu siapa itu Tabib Tianshan? Orang sangat terhormat. Kamu, orang biasa, berani bicara dengan tabib? Jangan bilang tabib. Kamu biasa aja. Nggak ada bakat spesial mau masuk sekte Tianshan. Itu cuma mimpi. Kalau menurutmu gitu, kamu lebih paham tentang sekte Tianshan dari aku? Tentu saja. Keluarga Jin kami juga keluarga terhormat. Mana bisa dibandingin sama orang lemah kayak kamu? Jangan-jangan kamu mau tipu Tuan Liu, terus jadi menantu keluarga Liu?
Kamu kira aku sepertimu? Jangan nilai aku. Dengan pikiran sempit, keluarga Jin nggak berarti buatku. Nggak aku anggap sama sekali. Sombong banget. Kamu tahu hubungan aku dengan kepala Shimen. Kepala Shimen? Bukankah dia murid Langsung tabib itu? Dia memang cantik banget. Nggak kalah sama Nona Liu. Kamu kenal kakak seniorku. Kakak senior? Kamu benar-benar omongannya besar banget. Kalau kamu adik dari Shimen Yu, kenapa kamu nggak tahu Shimen Yu udah lama suka aku? Aku cuma karena Liu Jixue, makanya aku sering nolak. Yakin yang kamu maksud kepala Institut Xiangjing Shimen Yu itu? Apa ada lagi Tian Shanpai kedua? Ada Shimen Yu lain gitu? Aku saranin jangan ngomong jelek tentang kakak seniorku. Jangan hina dia. Kalau tidak, mau apa kamu ke aku? Jin Jiesheng, di acara kayak gini, aku nggak mau ribut sama kamu. Bicara yang jelas. Aku kasih kamu kesempatan? Kasih aku kesempatan. Itu lucu banget, Lin Chuan. Kamu kasih aku kesempatan, aku juga nggak bakal maafin kamu. Jin Jueseng mau apa? Semakin kalian keras kepala, aku makin mau hancurin dia. Cuma kamu? Kalau takut sama aku, mending berlutut panggil aku ayah. Kalau aku senang, aku bisa maafin kamu. Mungkin aku bakal baik hati lepasin kamu. Aku ulang sekali lagi. Karena kamu kurang ajar. Minta maaf ke kakak guruku. Lin Chuan, sudah sampai tahap ini, jangan pura-pura lagi. Kalau berani, panggil Shimen Yu, suruh dia buktiin. Cuma kamu, debu di kaki Shimen pun nggak bisa sentuh. Nggak bisa sama sekali. Jin Jiesheng, jangan kira kakak guruku nggak ada. Kamu bisa ngomong semaumu. Seenaknya bicara. Kalau dia nggak di sini, kalau dia di sini, aku tetap berani hajar kamu. Ada apa sih kalian? Lin Chuan, kamu ngapain? Ini terakhir aku bilang. Minta maaf sama kakak guruku. Lin Chuan, mereka ini cuma orang biasa di sekitarku. Nggak penting. Pertunjukan baru dimulai. Jin Jiesheng, mau apa sih sebenarnya? Mau lawan aku? Mau lawan keluarga Liu ya? Melawan keluarga Liu? Kalian mau demi orang lemah ini lawan keluarga Jin saya? Ji Xue, bukankah baik-baik saja bersama saya? Kenapa tidak bahagia denganku? Harus bikin masalah sampai begini. Tenang, aku di sini. Siapa yang di luar? Siapa sebarkan gosip tentangku? Saudara, kamu baik-baik saja? Aku baik. Direktur Shimen? Kamu siapa? Berani ganggu saudaraku? Ada apa ini? Penyakit lama kambuh. Tapi, kenapa semua bersamaan? Aku paham. Pantas kalian sengaja melawanku. Takut aku tahu rencana busuk kalian. Rencana apa? Jangan asal bicara. Liu Zixue, pesta hari ini kalian, keluarga Liu kumpulkan semua, biar semua datang bareng. Semua kejadian di wilayah Liu, terjadi masalah di tempat kalian, apa maksud kalian? Aku nggak tahu maksudmu. Tapi bukan keluarga Liu yang lakukan. Ini bukan ulah kami. Yang bisa masuk duluan, pasang racun di tempat acara. Selain kalian, siapa lagi? Kamu... Yang kambuh sakit lama ini, mereka semua orang penting, orang berpengaruh. Mana mungkin kebetulan begini? Iya. Kayaknya kali ini keluarga Liu bikin pesta jebakan. Mau ambil kesempatan ini. Biar Liu jadi penguasa tunggal. Bukan begitu teman-teman. Dengar penjelasanku dulu. Soal ini... Liu Zixue, bukankah kamu mau bersama gue? Gue bakal buat keluarga Liu hancur total. Hancur total. Wah, wah, wah. Kenapa Nona besar marah? Aku tahu siapa yang racunin. Lin Chuan, jangan kira direktur Shimen di sini kamu bisa putar balik fakta.
Kenapa kamu panik? Cara licikmu ketahuan aku ya. Cara licikmu ketahuan aku ya. Ini urusan keluarga Liu, nggak ada hubungannya sama aku. Beneran kamu yang lakuin. Cuma perlu beberapa jarum. Langsung ketahuan. Zixue, ada jarum emas? Orang Cuma pura-pura aja. Kalau ribut lagi gue habisin lu dulu. Hanya satu jarum ajaib bisa hilangkan sakitku. Siapa kamu sebenarnya? Sakitnya benar-benar berkurang. Gimana kamu lakukan itu? Mustahil. 3 orang ini penyakit lama semua. Mana mungkin dia? Cuma beberapa tusukan. Jin Juesheng. Kamu dalangnya kan? Lin Chuan, kamu mau pakai aku buat bersihkan nama keluarga Liu ya? Ku dengar mustahil. Liu Jixue, kalau kamu tetap jujur sama aku nggak baik. Kenapa harus bikin? Jadi begini sekarang? Jin Juesheng, jangan harap kamu dapat aku. Tenang. Ada aku di sini. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Lin Chuan. Jixue. Kenapa dia begitu? Ini racun langka Tianyu. Racun langka Tianyu sudah 1000 tahun. Tidak pernah muncul lagi. Kenapa bisa ada di sini? Saudara ini biasanya hebat kan? Hari ini malah. Kelihatan murung. Kamu mungkin belum tahu. Benar kan? Kata orang racun Tianyu bisa hancurkan negara dalam sekejap. Kamu pikir hebat nggak? Ini teknik Tianshan Huichun. Racunnya sementara tertekan. Untung cuma setengah jadi. Kalau enggak, guru saya pun datang. Nggak bisa selamatkan. Jadi Jixue nggak bisa diselamatkan. Kalau orang lain, mungkin cuma nunggu mati. Tapi hari ini aku di sini. Meski malaikat maut datang, Aku tetap akan coba. berhenti. Lin Chuan, kamu mau apa? Pilih menyerah atau mati. Lin Chuan, kamu ngomong apa lagi? Apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Serahkan obat penawar. Kasih ke aku. Ada bukti apa? Aku yang racuni dia. Hari ini cuma kamu yang paling dekat sama Jixue. Kamu paling sering kontak. Racun pasti dari kamu. Jin Juesheng, jangan asal ngomong. Adik guruku racuni dia buat apa? Kenapa dia harus racuni? Tentu demi dapatkan Jixue. Aku tahu kenapa hari ini Jixue terus menyangkal hubungan kita. Ternyata kau pakai racun itu buat ancam dia. Aku bukan kamu. Aku nggak pakai cara kotor buat paksa orang. Cara kotor? Semua di sini udah lama kenal. Hubunganku dengan Jixue gimana? Semua juga tahu. Hari ini kelakuan aneh Jixue semua juga lihat. Kamu masih mau ngomong apa? Perkataan Tuan Jin masuk akal. Biasanya Nona Liu dan Tuan Jin juga Dekat, kan? Siapa bilang enggak? Dulu semua pikir Tuan Jin dan Nona Liu itu pasangan serasi. Lin Chuan, kamu demi dapatkan Liu Jixue sampai pakai cara serendah ini? Memang, kamu benar-benar licik dan tak tahu malu. Apa racun orang lain di sini? Hari ini juga kamu yang racuni, benar begitu? Jin Juesheng, jangan coba adu domba. Kecuali dia. Memang sudah siap. Kalau tidak, mana mungkin satu suntikan bisa selamatkan orang? Mudah saja. Kalau aku bisa selamatkan, juga bisa membunuh dengan satu suntikan. Maksudmu apa? Mau bunuh orang di tempat umum? Di sini? Kamu kira aku tak cukup kuat? Jadi kenapa takut? Takut?
takut kamu nggak layak. Bukankah racun Tianyu katanya tak ada penawarnya? Apa Jin Juesheng punya penawarnya? Pak Liu, mereka ini nggak paham. Tapi kamu pasti tahu. Dulu banyak jenius coba. Tapi tetap nggak bisa buat penawarnya. Mana mungkin aku punya. Dia memang nggak punya. Tapi buat selamatkan Jigsaw, Dia punya bahan penting. Untuk penawarnya akar fanteng. Akar fanteng bukan obat warisan keluarga Jin, bukan obat turun-temurun keluarga Jin. Akar fanteng sangat langka, sudah didapat ribuan tahun. Dulu keluarga Jin cuma pakai sedikit sekali. Akar fanteng cuma dipakai bubuknya. Itu jadi dasar semuanya. Selama bertahun-tahun Tak pernah dikeluarkan lagi. Kamu berani incar akar fanteng? Jangan harap bisa. Racun itu kamu yang buat. Pakai obat keluarga Jin. Sebagai penawar itu wajar? Cuma demi nyawa rendah Liu Jixue yang tak berharga, berani pakai akar fanteng. Barang sebagus itu? Kalian benar-benar gila. Mau pakai akar fanteng? Ngimpi saja? Saya bukan diskusi sama kamu. Saya cuma kasih tahu. Hari ini kamu harus kasih. Tidak kasih pun harus kasih. Saya masih di sini, anak muda. Masalah besar begini. Kenapa tidak bicara sama saya? Kakek. Saudara Liu, ada apa ini? Pesta baik-baik. Kenapa jadi kacau? Jixue diracun orang. Hidup matinya belum jelas. Kakak Jin, hari ini saya nekat, muka tua saya ini minta sama kamu. Beberapa akar fanteng. Tolong selamatkan anak saya. Kamu bicara begitu, kita saudara. Tidak perlu minta-minta. Tapi akar fanteng itu milik keluarga Jin, dasar hidup kami. Aku juga mau bantu kamu. Tapi aku benar-benar nggak sanggup. Nggak perlu akar fanteng utuh. Cukup sedikit akar samping. Bisa dipakai obat. Kalau keluarga Jin rela kasih, keluarga Liu kasih banyak uang. Tadi sombong banget kan? Akhirnya tetap minta ke keluarga Jin. Juesheng jangan kasar. Keluarga Jin nggak kekurangan uang. Aku malah butuh calon menantu. Saudara Liu, kamu pasti tahu. Ambil akar fanteng itu urusan besar. Harus buka aula leluhur. Aku juga harus jelaskan ke keluarga Jin lain. Biar semua jelas. Bagus juga. Liu Jixue si wanita liar itu. Biasanya sok suci di depanku. Gayanya kayak paling bersih. Setelah dia menikah denganku, aku pasti akan... Ini masalah hidup ini. Lebih baik tunggu Jixue sadar. Bicarakan lagi nanti. Kalau keluarga Liu tidak tulus, Juesheng, kita pergi. Kalau Anda tidak mau kerja sama, Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Anak muda, siapa kamu? tak pernah ganti nama. Tak pernah ganti marga. Lincuan dari Sekte Tianshan. Sekte Tianshan. Lihat sikapmu yang tak sopan. Kelihatan tidak tahu aturan. Mungkin cuma murid luar Sekte Tianshan. Belum pernah lihat dunia. Murid luar saja. tak sangka Pak Jin si ahli ramal. Pak Jin sekarang juga bisa salah lihat. Meski kamu tak kenal adik guruku, harusnya kenal aku. Ternyata kepala sekolah Shimen, meski dia murid langsung dari mantan ketua, tak punya hak merebut harta warisan orang lain. Bukan kami yang merampas. Semua ini terjadi karena Jin Juesheng. Harusnya keluarga Jin yang menyelesaikan ini. Anak muda bicara tak tahu aturan. Cuma dengan ucapanmu, kamu tuduh Juesheng kami berbuat jahat. Saya punya bukti, hanya saja bukan sekarang. Artinya kamu tak punya. Anak muda, keluarga Jin kami bukan orang yang bisa kau ganggu. Kata-kata kepala keluarga Jin, nggak perlu sekasar itu. Jing Cheng, sekarang belum waktunya keluarga Jinku pegang penuh. Dengar Direktur Shimen, maksud ucapan ini memang mau ikut campur terus. Baiklah, aku tahu. Sulit urusan ini selesai baik-baik.
hati-hati. Kakak senior. Kakak, kamu terluka? Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau kamu baik. Hahaha. Petarung keluarga Jin punya kekuatan luar biasa. Kalian yang lemah ini berani lawan dia juga. Siapa itu si Men Yu? Siapa itu Sekte Tianshan? Di Qingcheng, aturan keluarga Jin. Itulah aturan. Awalnya aku mau ikut perintah guru. Tidak mau habisi kalian semua. Tapi kalian berani luka kakak seperguruanku. Anak muda, kali ini biar kamu kapok. Dunia jauh lebih rumit dari bayanganmu. Kamu lebih baik balik ke Sekte Tianshan, jalani hidup di sana. Hari ini pasti ada yang harus kapok. Tapi yang harus kapok bukan aku. Lin Chuan, jangan lupa. Kalau mau selamatkan Liu Jixue, kamu masih butuh keluarga Jin. Benar, Lin Chuan. Mau sekuat apapun, tanpa akar fanteng, kamu cuma bisa lihat Liu Jixue mati. Kalian. Aku kasih pilihan buatmu. Kalau kamu mau berlutut minta tolong, aku pertimbangkan, walau berat. Kalau enggak, tunggu saja Liu Jixue mati. Jin Juesheng, kamu sekarang begitu sombong. Apa kamu nggak takut sandaran kalian bisa jatuh? Ini urusan keluarga Jin. Nggak ada hubungannya sama kamu. Apalagi, kamu bahkan lawan keluarga Jin aja. Nggak sanggup. Belum lagi orang itu. Keluarga Jin kalian baru naik. Itu juga cuma beberapa tahun terakhir. Sandaran kalian pasti cuma bintang baru. Kalian segitu yakin sama kekuatannya? Meski orang itu kurang kuat, sekarang kamu tetap harus dengar keluarga Jin. Kalau enggak, tanpa akar fanteng, kamu cuma bisa lihat Liu Jixue mati. Lihat kan, ikut orang gagal kayak kamu, dia cuma bisa kayak sekarang, setengah mati, cuma terbaring. Kalau kamu benar-benar nggak mau kehilangan muka, mending tusuk dadanya, biar dia cepat selesai. Jin Juesheng, apa yang kamu lakukan hari ini, pasti suatu saat akan berbalik ke kamu. Kalian benar-benar harus terus desak ini. Serahkan obat sekarang. Aku kasih jalan hidup. Lin Chuan, jangan cuma ngomong di sini, berhenti bicara. Masa harga dirimu lebih penting dari nyawanya. Cepatlah berlutut di depan kakekku. Kamu tunggu apa? Aku tunggu waktu yang pas. Sekarang waktunya sudah tiba. Adik seperguruan, kau memang jago tebak. Kau nggak apa-apa kan, adik seperguruan? Nggak apa-apa. Kalau saja Ayu nggak cari aku, kamu pasti belum siap. Mau minta bantuan aku ya? Kakak, hal kecil begini, aku bisa atasi sendiri. Aku mau tahu siapa yang nekat. Berani ganggu adik seperguruanku. Bukankah ini ketua Beiyan yang terkenal? Itu kan ketua Beiyan. Ketua Beiming kan? Murid inti perguruan Tianshan. Namanya Lin Chuan. Adik seperguruan. Lin Chuan nggak mungkin beneran. Dulu kepala sekolah Shimen juga panggil Lin Chuan adik seperguruan. Jin Juesheng, kamu nggak sungguh pikir aku takut sama keluarga Jin kan? Di depan kekuatan nyata. Rencana kalian sama sekali nggak penting. Ketua keluarga Jin, sekarang giliran kamu pilih. Kamu mau kasih obat atau biarin dia mati? Kasih obat. Aku kasih aja. Cepat lepasin Juesheng. Siapa orang di belakangmu? Orang di belakangku. Aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Kamu bisa pilih nggak bilang. Tapi nggak tahu nasib cucumu. Bisa sekuat mulutmu nggak? Aku bilang. Aku cuma dengar dari dia. Dia orang aliansi Tianshan. Siapa tepatnya? Aku juga nggak tahu. Dalam 1/4 jam, Aku mau lihat akar huanteng. Kalau nggak, kamu tahu akibatnya. Maaf, kakak senior. Kamu terluka gara-gara aku. Kamu masih terlalu impulsif. Kalau aku nggak ngomong dulu sama adik junior, hari ini mungkin... Kakak senior, kamu masih meremehkan adik junior kita ini. Mungkin kita datang bantu pun. Sudah dia prediksi. Kakak senior, jangan bercanda soal aku. Sekarang yang paling penting adalah urusan Zixue. Tuan, pinjam kamar Zixue sebentar. Kamu mau tusuk jarum lewat baju? Dengan kemampuanku, lewat baju juga bisa tepat ke titik. Lewat baju? Memang makan waktu. Kayaknya Nona Liu juga nggak masalah kok.
Kamu akupunktur dia dulu. Aku ambil obat buatmu. Orang keluarga Jin belum pergi, mau gimana kamu atasi? Dendam hari ini pasti kubalas. Sekarang Ziswe, sudah minum obatnya. Utang kita juga harus dihitung. Sekarang kita bisa pergi kan? Tentu kalian bisa pergi. Tapi mulai sekarang, tak ada lagi keluarga Jin. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Keluarga Jin bangkrut. Biarkan semua pergi. Apa? Bangkrut? Tak mungkin, tak mungkin. Selanjutnya mau apa, adik? Pasti ada masalah di dalam kita. Tak menyangka, meski ada yang meneliti, obat terlarang Tianyu Kidu. Adik, apa rencanamu? Sejak guru meninggal, orang Tianshan Alliance selalu menentang kepemimpinan kakak Dongfang. Sudah waktunya aku pulang dan bantu kakak Dongfang. Bagaimana kamu mau bantu kakak senior? Tak masuk sarang harimau, tak dapat anak harimau. Jangan, Tianshan Alliance sangat tertutup. Kamu tak boleh ambil risiko itu. Aku juga tak setuju. Pasti ada cara lain. Adik, tunggu aku dan Ayu selesaikan urusan keluarga Jin. Kita bareng bantu kalian. Santai aja, Jishe belum sadar. Aku mau tetap di sini. Lihat situasi dulu. Kalian urus dulu keluarga Jin. Nanti kita bahas lagi. Terima kasih banyak Ketua Lin. Kamar sudah disiapkan buat kamu. Istirahatlah dulu. Terima kasih ya. Acuan, boleh masuk. Kenapa malam-malam kesini? Ada apa? Makasih udah selamatin aku. Aku dengar dari kakek, hari ini bahaya banget. Racun di tubuhmu belum sepenuhnya hilang, tapi tenang aja. Aku pasti bantu kamu. Acuan, aku. Jiswe, percaya aku ya. Racunnya nggak bisa tunggu lama. Semua tertib banget. Aliansi Tianshan memang beda. Berhenti. Kakak senior, saya murid baru di Aliansi Tianshan. Sudah lama kagum sama Aliansi Tianshan. Ingin gabung ke Aliansi Tianshan. Cuma kamu pikir masuk Aliansi Tianshan semudah itu? Lihat badan kamu kecil banget. Ini bau rumput Tianying. Barang bagus nih. Gini aja. Kasih gelang ini ke aku. Aku terpaksa biar kamu di Aliansi Tianshan kerja jadi pembantu. Oke. Kami baru selesai kelas. Kamu pergi beresin formasi Xingpan. Ayo. Terima kasih kakak senior.
Ketua, ada perintah apa? Kelihatannya ada yang nyelinap masuk, seekor tikus kecil. Singkirkan. Baik. Dongfang Yue, kamu kelihatan nggak sabar. Semoga hadiah yang kusiapkan, hadiah ini, kamu suka. Jangan bikin aku kecewa. Siapa kamu? Aku yang akan kirim kamu pergi. Bro, bicara baik-baik aja. Berhenti sekarang. Adik, kamu terluka? Enggak apa-apa. Nggak kena bagian penting. Xiaolan bilang ke aku hari ini, kamu masuk aliansi Tianshan. Setelah aku selesai urusan, di sini langsung cari kamu. Nggak nyangka, masih telat juga. Nggak masalah. Aku nemu ruangan rahasia. Tapi ketahuan orang. Kayaknya ada yang mau balas dendam. Punya ruangan rahasia di aliansi Tianshan? Orang kayak gitu. Sepertinya cuma Dong Chengfeng. Siapa Dong Chengfeng? Ketua aliansi Tianshan, juga yang paling ngincar posisi pemimpin. Paling ngincar posisi pemimpin? Panas. Kok bisa sepanas ini? Kakak senior, Dong Chengfeng sialan ini jadi begitu rupanya. Adik senior? Kakak senior, kita pasti dijebak sama Dong Chengfeng. Aroma ruang rahasianya bercampur bau obat di tubuhmu. Jadi aroma yang bikin mabuk. Kalau gitu, kakak senior, ini memang ditujukan buatmu. Tolong aku, adik senior. Dong Chengfeng benar-benar tak tahu malu. Bisa-bisanya pakai cara licik begini buat jebak aku. Kakak senior, maafkan aku. Kalau bukan karena kamu selama ini Mengurus posisi pemimpin buatku. masalah ini takkan terjadi. Hari ini aku pasti akan beri penjelasan padamu. Akhirnya kau mau jadi pemimpin ya? Sekarang belum waktunya. Selama masalah aliansi Tianshan belum selesai, aku nggak tenang. Tapi Dong Chengfeng sudah kirim orang buat bunuh kamu. Aku nggak bisa terus jaga kamu. Tenang saja, kakak senior. Hal ini takkan kubiarkan terjadi lagi. Adik junior, kalau aku nggak bisa jaga kamu, semua pasti salahkan aku. Lagi pula, Kakak senior, sebagai pemimpin, ini tugas saya. Dong Chengfeng sekarang statusnya di aliansi Tianshan tak tergoyahkan. Ini satu-satunya cara. Lin Chuan. Lin Chuan. Kakak senior, ada orang datang. Cepat pergi. Kamarmu paling berisik tadi. Malam nggak tidur. Ngapain kamu? Aduh, aku tidur. Punya kebiasaan berjalan saat tidur. Besok pasti aku perbaiki. Hari ini juga, pertama kali naik gunung, jangan bikin masalah. Jangan ganggu teman istirahat. Bisa ganggu urusan besok. Besok ada urusan apa? Nggak ada urusan apa-apa. Pendatang baru kayak kamu nggak perlu tahu. Jangan-jangan, kamu juga nggak tahu kan? Mana mungkin aku nggak tahu. Besok itu hari besar aliansi Tianshan. Aliansi Tianshan bisa nggak jadi bagian utama Tianshan? Semua diputuskan besok. Ini kesempatan terakhir. Kamu baru naik gunung? Pasti belum ngerti aliansi Tianshan. Belum kenal kan? Aliansi Tianshan itu kekuatan tempur terbesar Tianshan. Jadi ketua Tianshan harusnya dari aliansi Tianshan pasti dipilih dari sana. Bukannya ketua Tianshan itu Dongfang Yue? Dongfang Yue si cewek itu. Dia sok. Karena jadi murid utama, sudah lama kuasai posisi ketua. Tapi sekarang, hari-hari enaknya udah habis. Akhirnya selesai juga. Besok aku boleh ikut kamu? Bisa bareng ke sana? Kamu anggota Tianshan, jadi bisa ikut, bisa lihat bareng. Tapi kamu harus jujur sama aku. Jinan, terserah kamu. Ketua aliansi. Tenang saja.
Semua sudah kuatur. Bau di tubuh Dong Changfeng Sama seperti bau di ruang rahasia. Jangan-jangan dia selalu buat racun Tianyu. Bau di tubuh Dong Changfeng Sama seperti bau di ruang rahasia. Jangan-jangan dia selalu buat Tianyuci. Akhirnya kamu datang. Aku pikir kamu takut. Kalian orang Tianshan Alliance? Ngapain di sini? Dengar. Dongfang Yue serahkan lambang pemimpin. Bersihkan masalah, luruskan tradisi. Kalian ini memaksa pemimpin sementara ya? Terus kenapa Dongfang Yue nggak layak posisi pemimpin? Harusnya punya pemimpin kami. Mau apa kamu? Mau memberontak? Linsi, Dongfang Yue nggak berani muncul, cuma kirim anjing kayak kamu. Buat belah dia. Pemimpin sementara juga. Ikuti amanat senior. Demi Tianshan sudah berusaha. Salahnya di mana? Kalian cewek semua, bawel banget, susah dihadapi. Lihat pedang. Berhenti. Sebenarnya kalian mau apa? Kakak Dongfang, lama nggak ketemu? Dong Changfeng, kamu mau apa? Ketua sementara, sejak ketua senior pergi, kamu kerja keras untuk Tianshan, pasti capek. Biar aku bantu kamu sedikit. Posisi ketua ini, nanti pasti ada orang yang lebih cocok akan muncul untuk ambil tanggung jawab. Nggak perlu kamu repot, adik dong. Ketua sementara maksudnya nggak mau baik-baik, maunya dipaksa. Berani-beraninya ngincar posisi ketua, Dong Changfeng. Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Dongfang Yue, kamu cewek, nggak bisa kuasai posisi ketua. Posisi ketua harusnya milik aku, ketua aliansi Tianshan. Mundur. Mundur. Posisi ketua. Jangan harap. Ketua sementara, kata-katamu terlalu berlebihan. Posisi ketua sementara ini, kamu yakin bisa pertahankan? Harus tanya dulu sama anggota aliansi Tianshan, setuju nggak? Maksudmu apa? Ketua sementara, pikir dulu sebelum bicara. Harus dipikir matang. Posisi ketua. Bukan aku yang maksa. Posisi ketua. Bukan aku yang mau rebut. Ketua sesungguhnya. Bukan aku. Tentu bukan kamu. Apa maksudmu jadi pengganti ketua? Saya Dong adalah pemimpin aliansi Tianshan. Di bawah kepemimpinan saya, Tianshan sudah mencapai level yang belum pernah ada. Saya yakin bisa membawa Tianshan lebih tinggi, lebih jauh. Kamu terlalu ambisius. Meski belum ditentukan siapa ketua, saya tidak akan serahkan jabatan ketua ke orang seperti kamu. Kamu mau kuasai posisi ketua sendirian? Dong Changfeng, percaya atau tidak, jabatan ketua ini akan saya serahkan sendiri ke orang yang tepat. Tapi hari ini, siapapun yang berani rebut, Baik. Cuma pakai beberapa orang ini, anak buahmu lemah, mana bisa lawan Tianshan Alliance? kalau berani, silakan rebut. Pemimpin kita jago bela diri. Aku tak berani. Tapi, aku tak terima. Mau apa kamu? Aku mau tantang kamu. Aku mau tantang kamu. Apa? Dia berani tantang pemimpin. Itu terlalu sombong. Kamu mau tantang aku? Tapi pemimpin kita adalah yang terkuat di Tianshan. Pasti semua aspek, paling top. Kebetulan aku suka racik racun. Gimana kalau kita adu racun saja? Tanding racun sama ketua sementara, tapi Dongfang jago teknik jarum perak dan urat tubuh. Dia nggak ahli racik obat atau racun. Itu sudah umum. Lagi pula tiap orang punya keahlian. Anak ini jelas mau cari jalan pintas. Semua tahu dia jago racik racun. Kalau terima tantangan, Ketua Dongfang mungkin pakai keunggulannya buat serang kelemahan orang lain. Ketua Dong memang gentle. Setidaknya, aku berani tantang Dongfang terang-terangan. Nggak kayak beberapa orang. Cuman bisa sembunyi ketakutan di belakang wanita pura-pura lemah biar dikasihani. Berani nggak kamu tanding sama aku? Kamu itu siapa sih? Layak nggak lawan ketua kita? Jangan-jangan kepala Dongfang mau ngaku kalah biar nggak bertarung? Jabatan kepala.
kayaknya harus diganti. Aku terima tantanganmu. Mulai, lihat cepat. Kayaknya kepala Dongfang, kontrol apinya tetap stabil. Diam. Bagaimanapun dia kepala, meski tak bisa buat obat racun. Tetap nggak terlalu buruk. Hanya perjuangan terakhir, satu cuma pas-pasan, satu jenius racun, hasilnya sudah jelas. Benar. Teknik racun ketua aliansi di seluruh sekte Tianshan termasuk yang terbaik. Benar-benar mengubah pandangan saya soal rendah. Ternyata kepala Dongfang melindungi anak ini. Ada alasan dibalik semua itu. Apa maksudmu? Kalau dia cuma murid biasa, anak muda polos, kenapa kamu ragu? Peduli perasaannya. Kalau bukan kamu, guru, pilih orang itu, kamu tak bisa lihat orang seperti ini. Aku memang tak tahu tujuannya masuk aliansi Tianshan. Tapi tenang saja, setelah urus kamu, aku kirim dia ke kamu. Ketua Dongfang. Ketua Dongfang? Mau, salahku. Tak sangka ketua besar bikin pil racun. Hampir meledakkan tungku. Ini merusak nama Tianshan. Orang akan menertawakan kita. Yang kalah harus terima, ketua Dongfang pasti akan tepati janji. Serahkan posisi ketua padaku. Ganti ketua? Ganti ketua? Ganti ketua? Ganti ketua? Ganti ketua? Ganti ketua! Cukup. Dong Changfeng. Kamu tahu cara menang, kamu pasti sadar. Maksudmu apa? Mau bikin ketua Dongfang melakukan hal licik? Menuduh orang lain, kamu benar-benar licik. Berani tanding sekali lagi sama aku? Kenapa dia bela wanita itu, malah melawan ketua aliansi? Nggak tahu, tapi itu sama aja cari masalah sendiri. Kayaknya bakal kena batunya. Kamu siapa? Berani ngomong gitu ke ketua aliansi? Aku juga dari sekte Tianshan, tantang ketua Dongfang. Itu sama aja. Tantang otoritas sekte Tianshan? Aku nggak terima. Kenapa? Jadi kamu mengaku datang ke aliansi Tianshan buat jadi mata-mata. Tapi sebenarnya orangnya Dongfang Yue. Aku sudah tahu kamu orangnya. Orang dari Dongfang Yue. Cuman aku nggak nyangka kamu berani demi dia melawan aku, cari mati ya. Kalau begitu, ketua Dongfang, kamu setuju biar dia gantiin kamu lawan aku di ronde kedua? Aku setuju. Oke, ronde kedua. Aku temenin main. Cara ini bosen banget. Mending kita tambah taruhan. Biar lebih seru. Tambah gimana? Kalau kamu kalah, jangan balik ke Tianshan lagi. Kalau aku menang, ketua Dongfang langsung mundur dari jabatan. Dan kamu jadi budakku. Buat aku, pijat punggung, urut kaki, sajiin teh, ambil air. Siap. Lin Chuan, bahkan ketua Dongfang kalah. Anak ini mau kalahkan ketua aliansi. Itu mustahil. Kelihatannya ketua aliansi akan dapat jabatan ketua dan seorang pelayan kecil. Silakan mulai. Kalau tebakan saya benar, anak ini ada hubungan dengan ketua lama. Mungkin dia tak bisa diremehkan. Masih coba main trik sama aku, Sayang sekali. Aku bukan kakak senior, seperti dia yang baik hati. Syal, Kakak Jian, kenapa kamu? aku nggak apa-apa. Bau di tubuhmu, aku sangat kenal. Bau di tubuhmu, aku merasa sangat familiar. Apa maksud ketua aliansi ngomong begitu? Strategi. Bukan, aku takut kamu kalah terlalu cepat. Jadi aku ngobrol sama kamu, biar kamu santai. Bagaimanapun, anak muda, kontrol api itu susah. Gugup. Itu wajar.
Nggak tahu apakah malam bersama Ketua Dongfang sulit dilupakan? Aku nggak asal ngomong. Aku yakin kalian berdua ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan. Orang yang pernah ke ruang alkimiku, badan mereka pasti harum unik. Aroma itu dicampur sama aroma Ketua Dongfang. Kalau dicampur, dewa pun nggak bisa bedain. Bisa juga jadi cinta terbalik, bikin mabuk asmara. Apa maksudnya? Maksud dia, anak ini sama Ketua Dongfang. Kalau benar ada pengaruh kayak gitu, mungkin memang benar. Tak sangka Ketua Dongfang kelihatannya selalu dingin dan suci. Tapi diam-diam sudah terjadi hal kayak gini sama muridnya. Kok heboh banget? Kepikiran apa? Ada yang bikin senang ya? Kamu yang masuk ruang alkimia aku kan? Bukan ya? Anak ini langsung mematikan api tungku. Kayaknya mau nyerah. Nggak nyangka, beneran ada hubungan sama Ketua Dongfang. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Kelihatan gugup kayak maling. Sekarang mau jadi bawahan ketua, siap disuruh-suruh? Tenang, aku, ketua, nanti bakal kasih pelajaran buat kamu. Ternyata ini pil racun kelas atas. Pil racun kelas atas bikin pil ini susah banget. Proporsi api dan obat harus pas. Juga waktu masukin bahan, syaratnya ketat banget. Kalau meleset dikit, hasilnya bisa beda jauh. Memang layak jadi ketua? Aku sih cuma bikin asal aja. Tapi kualitasnya lumayan. Masih cukup oke. Adik kecil lagi latihan apa? Dia, api di tungkunya udah padam duluan. Menurutku, paling cuma bisa bikin briket hitam. Kalau kata aku, cuma ampas batu bara. Briket aja udah terlalu bagus buat dia. Lihat gayanya. Cuman punya nafsu dan berani. Ada keahlian lain nggak? Ketua Dongfang, ini pria yang kamu percaya, yang kamu andalkan. Kontrol api jelek, tungkunya juga mati. Kayaknya pil racunnya juga langsung lenyap. Gagal total. Nama besar kamu bisa hancur gara-gara dia. Kenapa? Jadi ketakutan, menyesal karena tindakan impulsif, merusak jabatan Ketua Dongfang Yue, juga menghancurkan sisa hidupku. Aku menertawakan betapa menyedihkannya kamu. Kelihatannya kamu sampai stres. Ketua aliansi kita menyedihkan. Lalu kamu itu pecundang di antara pecundang. Masih punya muka untuk hidup di dunia ini. Orang seperti ini tak bisa lakukan apapun, cuma bisa merusak, masih keras kepala, cepat bersihkan diri, siap-siap. Jadi budak ketua kita. Aku yang memaksakan diri. Tak ada hubungannya dengan Lin Chuan. Ketua Dongfang sebenarnya wanita, tak cocok jadi pemimpin. Sekarang diam-diam berhubungan dengan anggota. Semua ini, kamu yang cari masalah sendiri. Aku. Waktunya belum tiba. Tapi mereka. Sudah lihat semua kan, orang yang bikin Ketua Dongfang jatuh cinta, bukan cuma sampah yang tak bisa bikin pil, tapi juga pengecut, tak berani bicara. Siapa pengecut? Buka tungku aja tahu. Buka tungku. Kamu. Maksudmu yang ini, tungku berasap hitam itu. Kamu rela, malu di depan semua orang. Buka tungku dalam 10 detik. Pil langsung jadi. 10 detik. Kalau kamu pernah latihan pil, kamu pasti tahu. Tungku dingin, pil gagal. Alasan seburuk ini, jangan-jangan cuma taktik tunda waktu. Ada apa dong Cheng Feng? Takut ya? Anak muda, kamu belum kenal aku. Sejak umur 17, aku pimpin seluruh aliansi Tianshan. Bukan cuma kamu, bahkan Dongfang Yue. Aku juga nggak takut. Dong Cheng Feng. Kamu bawa orang aliansi Tianshan datang ke sini buat ribut. Cuma mau bully. Pemimpin wanita pengganti lebih sensitif. Dukungan rakyat bukan urusan kita. Dukungan rakyat? Kayaknya orang aliansi Tianshan semua punya niat memberontak ya. Dari dulu, yang mampu yang memimpin. Kalau aku Dong Cheng Feng punya kemampuan, maka Dongfang Yue harusnya ngalah. Kamu bilang demi dia, mau cari keadilan, buka tungku latihmu. Coba lihat hasilmu, apa itu sebenarnya? Oke, biar aku tunjukkan. Apa itu kemampuan asli? Siapa kamu? Berani bicara ke pemimpin kami?
Kenapa nada bicaramu pedas? Ini hasil sampah buatanmu. Ini, apa ini? Ini. Jangan-jangan ini pil racun 9 terbaik. Hebat, Lin Chuan. Akhirnya kamu berhasil. Sejak guru pergi, saya kira tidak ada lagi orang dari sekte Tianshan yang bisa membuat pil terbaik ini di dunia ini. Hanya pil 9 racun terbaik. Itu biasa saja. Saya cuma mau Dong Cheng Feng tahu jarak antara aku dan dia. Kalau bukan karena ini, saya bisa bikin yang lebih bagus. Tidak. Tidak mungkin. Mustahil. Saya sudah berlatih bertahun-tahun. Aku satu-satunya jenius. Dong Cheng Feng. Mau lanjut tanding? Kamu sudah kalah kan? Aku belum kalah. Aku masih bisa bertaruh. Oke. Racik pil. Teknik tubuh. Tenaga dalam. Obat. Mau adu apa saja, aku siap. Dong Cheng Feng. Jarak antara kita terpisah jurang besar. Bukan cuma akal licikmu. Bisa mengubahnya. Lin Chuan, kamu itu siapa sih? Berani adang jalanku? Kamu tahu jalan ini? Sulitnya kayak apa? Mati saja. Kalau kamu mati, aku tetap satu-satunya jenius. Kenapa Dong Cheng Feng nggak terima? Kenyataan kalah? Mana mungkin aku kalah sama anak muda polos? Dong Cheng Feng, siapa kalah harus terima. Cepat bawa para murid Tianshanmen ini. Pergi sekarang. Pergi. Dong Fang Yue, apa yang kau pikirkan? Hari ini perintah ketua. Mau nggak mau kamu harus serahkan. Kalau nggak mau, tetap harus serahkan. Dong Cheng Feng, Kamu ingkar janji? Apa maksudnya ingkar janji? Masa Tianshan Pai sebesar ini diserahkan ke tangan perempuan kalian? Baru kamu senang. Kamu sebenarnya mau apa? Memang Lin Chuan menang lawanku. Tapi dia pacarmu. Tapi ketua, kamu sendiri, kayaknya sudah kalah sama aku. Kalau masih mau pegang lambang ketua, takutnya aku setuju. Saudara Tianshan juga nggak bakal setuju. Serahkan lambang ketua. Serahkan lambang ketua. Serahkan lambang ketua. kalian mau ngapain? Mau paksa turun tahta? Ketua sementara, kamu kakak tertua kami. Kami sangat hormat padamu. Kami cuma takut kamu salah pilih orang. Tianshan yang besar ini bisa jatuh ke tangan yang salah. Semua ketua sejati sudah lama menunggu. Ayo, ikut aku lihat. Aku ikut. Mereka berdua, kok muka mereka sama persis? Ini, kenapa ada dua Lin Chuan? Kamu siapa? Monyet bermuka 6? Aku juga mau tanya, kamu siapa? Niru identitasku. Dekati kakak seniorku. Mau ngapain sih? Kakak senior, kita dari kecil tumbuh bareng. Masa kamu nggak kenal aku? Kakak senior, kita tumbuh bareng dari kecil. Kamu nggak kenal aku? Kakak senior, jangan percaya dia. Nggak percaya aku, malah dia. Penipu yang mau curi lambang ketua? Lin Chuan asli adalah murid langsung dari mantan ketua saya. Juga ditunjuk sendiri oleh guru saya sebagai ketua baru. Lin Chuan sibuk sebelumnya. Jadi saya sementara menggantikan ketua. Ternyata mantan ketua ada hal yang belum dipikirkan. Ketua aliansi? Bising. Siapapun tidak boleh lecehkan guru saya. Kamu. Berani lecehkan guru saya? Aku juga berani bunuh kamu, Dong Cheng Feng. karena kamu murid luar. Dari sekte Tianshan. Aku maafkan kamu. Aku pernah janji pada guru, takkan menyerang murid Tianshan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tampaknya tahu banyak tentang aku. Bahkan kata-kata yang pernah aku ucapkan. Kamu juga tahu. Tapi ucapanku itu masih ada lanjutan. Masih ada lanjutan. Kenapa aku tidak tahu? Lanjutannya adalah siapapun yang menghina murid Tianshan, lewati sungai, tenggelamkan ikan, harus serahkan kepala. Kalau murid Tianshan menghina orang lain, Ada 32 aturan keras. Tak peduli jabatan, semua harus patuh. Aku tak pernah bilang begitu. Jangan asal bicara. Berhenti, jangan ada yang bergerak. Sekarang aku nggak bisa bedain kalian berdua. Siapa Lin Chuan asli? Tapi aku nggak akan diam. Adikku terluka di depan mataku. Oke. Kakak, aku nurut sama kamu. Kakak, kamu bela si peniru ini? Kakak,
Coba pikir lagi. Pasti ada bedanya di tubuh kita. Pasti ada perbedaan. Aku punya cara. Tapi Tapi apa? kalian harus lepas baju di tubuh adikku. Ada tanda lahir, hampir nggak ada yang tahu. Kalau aku bisa lihat tanda lahir itu, aku langsung tahu siapa Lin Chuan asli. Ini, kurasa itu kurang baik. Gampang kok. Ada rumah kosong di sebelah. Kita biar kakak senior cek satu persatu. Pasti beres. Kamu malah malu sama kakak senior. Jangan bercanda terus. Dulu waktu kecil aku mandiin kamu loh. Itu udah lama banget. Masih inget aja. Kalau soal kamu, aku inget semua. Coba cek lagi deh. Udah cukup, aku tahu kamu siapa. Makasih ya kakak. Adik, kapan kamu bisa tinggal? Tinggal di Tianshan. Tinggal sama aku. Maaf kakak. Salahku. Aku bikin kamu tertekan. Kakak, selama ini kamu sudah capek. Aku nggak salahin kamu, Lin Chuan. Kapanpun. Aku nggak akan salahin kamu. Kakak senior, tenang aja. Mulai sekarang. Nggak ada yang bakal sakitin kamu lagi. Tapi sekarang gimana? Di luar masih ada Lin Chuan palsu. Lin Chuan palsu itu biar aku yang urus. Ayo sini, giliran kamu. Barusan kan udah dicek satu. Kenapa? Kamu takut? Kakak senior, kamu emang kurang pintar ya? Kenapa baru sampai sini? Sudah nggak tahan lagi. Kalau kau bisa buat tiruan diriku, pasti bisa juga buat tiruan Dongfang Yue. Hari ini kalian berdua tak bisa lari. Mau apa kau? Lepaskan ketua Dai. Semua. Hari ini aku dan Dong Cheng Feng, kakak senior Dong bareng, pasang jebakan buat si siluman ini biar dia buka kedok. Jebakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya, jelaskan dulu. Benar, semua kejadian hari ini memang aku dan Lin Chuan rencanakan bersama. Wanita siluman Dongfang Yue terus pegang lambang ketua, tak mau serahkan jiwa. Sebagai pemimpin aliansi Tianshan, tak bisa diam saja. Wakil ketua, kakak senior, sadarlah, jangan keras kepala. Bukan begitu. Jangan percaya. Hasutan Dong Cheng Feng. Lin Chuan, kamu harus percaya aku. Hebat, sungguh hebat. Yang kalian temui hari ini adalah aku. Ini mantra ketua. Di tubuhku ada mantra ketua. Hanya ketua tiap generasi punya. Sekarang bisa bukti identitasku kan. Mantra ketua harus pakai teknik khusus baru bisa ditato. Tak mungkin palsu. Dialah ketua sejati kita, ketua sesungguhnya. Jadi kita sudah ditipu Dong Cheng Feng. Dia hasut kita buat rebut lambang ketua. Itu melanggar hukum. Hina aku boleh. Luka kakak guruku. Mati. Lin Chuan, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Jadi kamu makin tak layak. Lawan orang gila kayak aku. Kalian layak jadi lawanku? Tak mungkin. Aku cuma kurang sedikit. Cuma kurang sedikit posisi ketua pasti jadi milikku. Tidak. Kamu salah. Aku nggak bakal salah pilih adik seperguruan. Juga nggak bakal biarin kalian rebut posisi ketua yang harusnya milik adik. Jabatan ketua. Lin Chuan, kamu nggak bisa bunuh aku. Kakak kesayanganmu sudah kena racun langka dariku. Umurnya tinggal sebentar lagi. Buatmu. Ini racun langka. Kamu terlalu remehkan aku? Maksudmu apa? Cahaya lilin. Mana bisa dibanding matahari dan bulan? Kamu percaya dia segitunya? Aku tahu tuh kamu. Sejak malam itu kalian gagal bunuh aku. Harusnya kalian sudah tahu. Semua yang terjadi hari ini Semua yang terjadi hari ini, itu ulah saya sendiri. Ketua Dong juga tertipu dan dibohongi oleh saya. Saya layak menerima hukuman ini. Lin Chuan, jangan libatkan orang lain. Dong Cheng Feng juga ketua aliansi gunung. Mana mungkin semudah itu tertipu?
Saya Lin Chuan, ditunjuk ketua lama yang sudah tiada. Sebagai ketua baru, Kalau ada yang tak setuju, silakan lawan saya. Sambut ketua baru. Akhirnya hari ini, bisa dikembalikan ke pemilik asli, Dongfang Yue. Tugas selesai dengan baik. Kakak senior terlalu rendah hati, bukan cuma sekadar tugas selesai. Menurutku, kakak senior rela jaga lambang ketua, tapi dari orang-orang bandel ini, dia banyak dirugikan. Kami kakak adik adalah murid langsung ketua lama. Bukan untuk kalian sembarangan ditindas. Sekarang, aku kasih pilihan. Mau lawan satu persatu, atau semua sekaligus? Selung satu terlalu lama. Aku buru-buru, langsung saja bareng. Hari ini, sebagai ketua baru, aku beri perintah pertama. Aliansi Tianshan bubar sekarang. Tidak boleh. Kenapa tidak? Aliansi Tianshan kami adalah inti dari sekte Tianshan. Mana bisa bubar begitu saja? Kalian aliansi Tianshan, gabung murid lain buat paksa ketua. Aku tak beri kalian hukuman lain. Itu sudah aku beri keringanan. Dan sekarang, aku cuma minta aliansi Tianshan bubar. Aku tak ambil. Kekuatan kalian buat kalian. Itu sudah sangat berbaik hati. Dan kamu harus bayar lebih mahal. Lin Chuan, kamu pikir duduk jadi ketua bisa seenaknya ke orang aliansi Tianshan sesuka hati ya? Aku kasih tahu, aku anggota sekte Tianshan, jenius langka dalam 100 tahun. Bunuh aku, kerugianmu lebih besar. Lalu kenapa orang seperti kamu jenius licik? Cuma Beban di Tianshan. Beban. Kamu tahu seberapa banyak aku berkorban untuk Tianshan? Sudah seberapa banyak aku lakukan? Hanya karena kamu murid langsung ketua lama, 4 kakak melindungi kamu. Posisi ketua tetap milikmu. Kenapa harus begitu? Kenapa? Karena aku sudah mencapai tingkat yang tidak bisa kamu capai. Kakak tertua sudah sangat sabar sama kalian. Kalian tetap tidak biarkan dia. Hari ini aku akan patahkan perlawanan kalian satu persatu. Lin Chuan, kamu terlalu sombong. Saya tahu kalian di sini banyak yang tidak setuju sama saya. Baiklah, saya kasih kalian kesempatan. Siapapun yang tidak setuju, silakan lawan saya. Serius? Iya, kalau kalian punya sesuatu yang bisa kalahkan saya, jabatan pemimpin ini, kalian yang ambil. Lin Chuan, kamu terlalu sombong. Aliansi Tianshan penuh pahlawan. Saya jadi pemimpin bukan karena paling kuat. Lalu kenapa? Hari ini saya tunjukkan pada kalian kekuatan saya sebenarnya. Biar kalian lihat sendiri siapa saya sebenarnya. Ayo. Tak ada yang bisa melawan saya. Mereka berdua itu adalah Jian Xian Li Chao dan Fei Lei Jiang. Kalau satu jurus Lin Chuan saja, tak sanggup mereka tahan. Lin Chuan ternyata sehebat ini. Obat pilnya sangat ampuh, ilmu fisiknya juga ngeri. Ada lagi yang mau menantang. Sabar saya terbatas. Kalau nanti ada yang tak tahu diri, saya tak akan ampuni. Sambut Ketua Lin. Sambut Ketua Lin. Sambut Ketua Lin. Sambut Ketua Lin. Sekarang kita tak buru-buru cari Dong Cheng Feng. 3 kakak sudah pergi mencarinya. Ada juga Nona Liu dari keluarga Liu di Shangjing. Sebentar lagi akan ada kabar. Sekarang aku benar-benar makin enggak ngerti kamu, saudara ketua. Cuma trik kecil. Nggak penting. Dibanding kelembutan kakak, nggak ada apa-apanya. Oke. Kami susah payah di luar, cari orang dan info. Kamu malah enak main catur sama kakak di sini. Keterlaluan? Aduh kakakku, jangan marah dong. Info yang aku mau sudah ketemu. Sudah ketemu? Lin Chuan palsu itu adalah murid luar. Dulu saat latihan di luar, dia jatuh cinta sama gadis desa, punya seorang putri, Dong Cheng Feng. Kayaknya pakai gadis itu buat paksa Lin Chuan palsu bantu dia. Di mana gadis itu? Kita datang terlambat, gadis itu sudah meninggal. Bikin marah banget.
Adik kecil, sekarang kita gimana? Kakak jangan panik dulu. Aku masih ada info penting. Belum dapat. Nanti kalau aku terima info penting ini, baru aku ambil langkah berikutnya. Lin Chuan, aku telah datang. Lin Chuan, aku telah datang. Seperti yang kamu bilang, dia lolos lagi. Siapa lagi yang lolos? Apa yang kalian bicarakan? Terima kasih, Jisue. Sekarang gimana? Aku mau umumkan satu berita penting. Tunggu sebentar, Xiaolan dan Ayu belum datang. Mereka nggak bakal datang. Sebenarnya ada apa? Kenapa nggak tunggu mereka? Dong Chengfeng hilang jejak. Nggak apa-apa. Kita punya waktu dan tenaga. Kita kejar terus. Meski harus cari sampai dapat. Juga bisa menggalinya keluar. Bukan begitu Kakak Nangong. Demi menemukan Dong Chongfeng itu, baik para kakak ataupun aku, kami sudah habiskan banyak tenaga, tapi setiap kali, dia selalu lolos dengan cerdik. Nggak mungkin. Apalagi trik dia. Kita nggak tahu. Kalau memang begitu, sebenarnya masih oke. Saya takut itu adalah seseorang dari dalam kita. Apa yang salah? Tidak mungkin. Tenang, Fluttershy. Adik junior, Anda tidak bisa meragukan kami. Setelah hari ini, lihat sendiri. 10 juta. Jangan biarkan aku kecewa. Akhirnya saya tidak bisa menahannya lagi. Biar nggak ketahuan sama kalian. Sengaja aku nggak lihat apa isi di dalamnya. Apa sebenarnya itu? Kok penting banget? Lin Chuan, kalau kamu udah ikut ke sini, pilih salah satu. Kenapa kamu culik kakak dan Jisue? Sebenarnya kamu mau apa? Yang aku mau, udah nggak bisa aku dapetin. Tapi, di depanmu ada 2 wanita ini. Kamu cuma boleh bawa 1. Di depanmu ada 2 wanita ini. Kamu cuma boleh bawa 1. Aku nggak mau. Kenapa? Apa kamu mau 2 wanita ini mati semua? Maksudku, aku nggak mau pilih 2 orang ini. Aku mau dua-duanya. Jangan maju lagi. Kalau enggak, aku akan mulai sekarang. Adik, apapun pilihanmu, aku hormati. Meski aku nggak tahu kakak-kakakmu orangnya gimana, tapi aku Liu Jixue bukan orang penakut. Lin Chuan, kalau itu pilihanmu, aku Liu Jixue akan ikut sampai akhir tanpa penyesalan. Di saat ini, kamu masih bisa tertawa? Aku tertawa lihat 2 wanita ini. Benar-benar nggak takut mati. Yang paling lucu, kamu yang bikin kekacauan ini. Kakak senior. Apa maksudnya kakak senior? Kamu bilang begitu. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Maksudku apa? Kamu tahu jelas. Kakak senior, kamu tahu. Wajah di balik kerudung ini, aku tahu sangat jelas. Kakak senior Beiming? Lelucon. Kalau aku benar kakak seniormu, kenapa harus begini? Kenapa kamu yakin aku Beiming Lan? soal memburu Dong Chengfeng, Yang tahu dalamnya cuma kita saja. Sekarang kakak senior Dongfang dan Jixue sudah kamu sandera. Jadi tinggal kamu saja, kakak senior. Soal pengejaran Dong Chengfeng, kita selalu hampir berhasil. Dulu aku sempat berpikir, apa ada orang dalam yang bocorkan info? Seseorang kasih tahu. Sekarang ternyata benar, tepat sekali. Jangan asal berasumsi lagi. Yang aku mau, kamu pilih pilihanku. Ternyata memang kamu, Xiaolan. Kenapa bisa begini? Kakak senior, coba jelaskan. Kenapa lakukan ini? Benar, aku bantu Dong Chongfang. Tapi aku lakukan demi kebaikanmu. Demi aku? Kamu bantu orang yang Punya niat jahat ke Tianshan? Bilang demi aku. Kalau kamu tak mau jadi ketua, kenapa tak pergi bersamaku? Biarkan saja Dong Chongfang pimpin Tianshan Pai. Kenapa kalau dia yang pegang? Aku cuma nggak mau lihat kamu lakukan hal yang kamu nggak mau. Kakak senior, kamu salah paham. Jadi, dari awal, kamu cuma mau sembunyikan identitas, menyelidiki situasi dalam. Iya, mana mungkin aku tinggalkan Tianshan Pai. Mana mungkin lupa pesan guru. Kakak senior, kamu cuma salah paham sesaat. Salah paham. Tapi sekarang, kebenaran jadi nggak penting. Yang aku mau, kamu harus pilih. Kalau kok aku tetap nggak mau, Hari ini, kalau kamu pilih, ya sudah. Kalau enggak, aku bakal bantu kamu.
Koret pilihan satu-satu. Kakak senior, tenanglah. Aku sudah tenang. Soal ini sudah kupikir lama. Yang aku mau, bukan harus kamu pilih jawaban di hati aku. Aku cuman... Tapi kalian berlima. Semua penting buatku. 4 kakak senior, kita tumbuh bareng. Tak perlu aku jelaskan lagi. Dan Zixue? Juga jodoh dari guru sudah ditentukan. Setelah kenal, dia juga baik. Aku tak mau dengar lagi. Hari ini, kamu harus pilih 1 dari 5. Harus pilih 1. Kalau tidak, aku yang pilih buatmu. Kakak senior, hati-hati. Kalian wanita, selalu ribet terus. Karena soal cinta, langsung aja bertindak. Kamu mau lincuanmu, aku mau lambang ketua. Harusnya bisa untung dua-duanya, sekarang malah repot. Aku harus turun tangan sendiri. Dong Chongfeng, kamu benar-benar nggak mengecewakan. Demi tujuanmu, kamu lakukan apa saja. Santai aja, masih ada hadiah buatmu. Mandala 9 neraka. Mandala 9 neraka, racun dasarnya nggak terlalu kuat. Tapi ini, campuran racun rumit banget, buat netralisirnya jauh lebih susah. Hati-hati Lincuan. Mana mungkin? Ini aku latih berhari-hari, baru bisa buat mandala juyu ini. Berhari-hari. Bukannya ini bisa dibuat dalam menit, harusnya bisa cepet kan? Berhari-hari. Bukannya ini bisa dibuat dalam menit, harusnya bisa cepet kan? Dong Chongfeng, menyerahlah. Mau bikin obat atau jurus, kamu nggak bisa kalahin aku. Ya, aku bukan lagi si jenius racun itu. Posisi ketua itu harusnya milikku. Sedang kamu nggak pernah fokus ke jalan benar, makanya kamu tetap gagal, nggak pernah berhasil. Tidak. Semua gara-gara kamu. Yang menang jadi raja, Lincuan. Orang kayak kamu mau lindungi semua orang. Nggak cocok jadi ketua. Sukses butuh pengorbanan. Hari ini, bukan kamu mati, oh ya aku yang mati. Membakar umur buat tambah tenaga dalam. Dong Chongfeng, kamu mau bertarung sampai mati ya? Orang kayak kamu cuman peduli uang dan jabatan, nggak punya perasaan, jadi nggak ngerti arti persahabatan. Jabatan ketua ini, kamu nggak layak. Lincuan, aku paling benci orang munafik kayak kamu. Meski aku mati, aku mau seret kamu juga. Mati bareng aja. Gerakan ini, dia mau mati bareng. Kakak senior, Jangan sedih. Aku sudah buat kesalahan besar. Beneran. Beneran. Malu buat terus bareng kalian. Aku nggak layak berdiri di sampingmu lagi. kenapa nggak pantas? Kakak senior, kamu selalu kakak keempatku. Pergi seperti ini. Itu pilihan terbaik. Lincuan jaga kakak-kakak senior dan sekolah Tianshan. Kakak senior. Kakak senior. Oke, pengorbanan yang hebat. Aku gagal bunuh Lincuan, bunuh pengkhianat. Aku nggak rugi. Lincuan, kalau masih ada kesempatan, aku pasti bunuh. Kamu nggak punya kesempatan. Lincuan. Xiaolan, Lincuan. Lincuan. adik kecil. Kita harus cepat pulang sekolah Tianshan. Kayaknya sudah kacau banget.
Lin Chuan, akhirnya kamu sadar. Kenapa kalian semua datang? Kamu sok jadi pahlawan. Kalau bukan karena kami, hari ini kamu pasti mati di sini. Tapi kalian juga di sini kan? Jangan banyak omong, kami semua menunggu. Kamu sebagai ketua, cepat sembuh, biar bisa adakan upacara pengangkatan ketua yang tertunda. Bagus banget. Semuanya sudah selesai. Sudah waktunya kembali ke posisiku. Ayo, ketua Linku. Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik jabatan. Mohon ketua naik jabatan. Selanjutnya, mari kita bersama gantikan kakak Beiming dampingi Anda di sini.